Kota Wisata Batu. Saat ini Kota Wisata Batu merupakan salah satu wadah dan sektor pariwisata yang sangat berkembang di Jawa Timur. Kota Wisata Batu memiliki wadah untuk teman-teman atau pemuda dalam mengembangkan sektor pariwisata di Kota Wisata Batu. Kali ini bersama Kang Mas Nimas Kota Batu, bagaimanakah pemerintah Kota Batu mengoptimalkan hal tersebut? Bersama Ilham Saputra, let's talk about it. Baik, sekarang Ilham Saputra sedang bersama Kang Mas Nimas Kota Batu tahun 2022. Marilah kita sapa bersama. Inilah Kang Mas Faris dan Nimas Salwa. Halo. Halo, luar biasa sepertinya. Happy Five banget ya, karena baru saja dinobatkan sebagai Kang Mas Nimas Kota Batu ya. Selamat sekali lagi untuk kalian sudah menjadi Kang Mas Nimas Kota Batu. Mungkin sebelum itu ya, sebelum kita melebar kemana-mana, bisa kenalan terlebih dahulu melalui Kang Mas. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Faris Fasadana. Saya merupakan mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang tahun angkatan 2019. Dan juga saya bekerja di salah satu instansi daerah di Kota Batu. Dan tentunya saya merupakan putra asli daerah Bumianji, Kota Batu. Asli ada lagi. Ya? Saya juga pengurus aktif di organisasi sosial kemasyarakatan dan juga di paguyuban di Kota Malang. Oke, luar biasa ya. Berarti sudah banyak sekali prestasi-prestasi dan pengalaman-pengalaman dari Kang Mas Faris yang luar biasa sekali ini. Sekarang dari Nimas Salwa bisa berkenalan terlebih dahulu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Andika Sandi Salwa atau akrab dipanggil Nimas Salwa. Usia saya 18 tahun dan saya baru saja lulus dari SMA. Oke, saya akan melanjutkan studi di Universitas Brawijaya. UB ya, berarti ya luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Salwa, luar biasa sekali karena Salwa adalah maba dari Universitas Brawijaya. Jangan lupa ikut Rabra lo ya. Rabra habis ini, oke. Tadi sudah banyak sekali perkenalan-perkenalan tentang pribadi masing-masing. Sekarang mau kenalan sama Kang Mas Nimas Kota Batu. Itu seperti apa sih, organisasi kah atau lembaga kah atau seperti apa dari Kang Mas terlebih dahulu? Kang Mas Nimas merupakan pemilihan duta pariwisata yang berawal di tahun 2002 sehingga seiring berjalannya waktu berubah menjadi Kang Mas dan Nimas. Karena adanya sejarah bahwa Kota Batu merupakan lokasi yang dilalui oleh Kerajaan Majapahit dan pemuda-pemudinya itu dipanggil Kang dan Ni. Bukan Ning. Bukan Ning ya, tapi Ni. Ni, hanya Ni ya. Oke, iya. terus? Dan juga kita juga sebagai Kang Mas dan Nimas memiliki tugas untuk membrandingkan desa ataupun wisata-wisata yang ada di Kota Batu. Oke, berarti adalah wadah bagi pemuda-pemuda di Kota Batu membranding pariwisata yang ada di Kota Batu. Apalagi viral banget ya disebut oleh Kota Wisata Batu ya. Sudah tagline-nya saja Kota Wisata Batu, berarti memang wisata banget yang diunggulkan oleh pemerintah Kota Batu. Luar biasa sekali. Terus mengenai prosesnya, dari Nimas Salwa terlebih dahulu. Seperti apa sih proses menjadi Kang Mas Nimas Kota Batu itu? Untuk tahapan seleksinya. Tahapan seleksinya ada tahap 1, tahap 2, prakarantina dan karantina. Jadi tahap 1 itu ada tes tulis dan wawancara. Kemudian di tes kedua ada tes bakat serta open presentasi. Kemudian ada prakarantina, itu ada offline dan online. Selain itu karantina itu dilakukan 2 hari di Singhasari Resort. Singhasari Resort. Mungkin ada ditambahkan oleh Kang Mas? Kalau saya sendiri cerita ya, saya sebetulnya ikut Kang Mas Nimas itu 2 kali. 2 kali? Iya, waktu tahun 2018 ketika saya masih duduk di kelas 2 SMA. Waktu itu saya ikut TM. TM? Iya. TM saya lihat musuh-musuh saya kayak berasa, ya Allah, insecure banget gitu kan. Insecure ya? Iya, Terus? kayaknya mundur. Sampai tahun 2020 kemarin kayak masih kurang persiapannya hingga memutuskan benar-benar ikut di tahun 2022 seperti itu. Kalau tahapan seleksinya sama sih gitu. Sama ya, berarti benar-benar banyak ya seleksinya, dari tes tulis, tes bakat, lalu tes presentasi juga, dan pastinya menjadi Kang Mas Nimas Kota Batu yang digodok dengan baik oleh pemerintah Kota Batu. Luar biasa sekali. Terus penasaran juga mengenai cerita kalian bisa menjadi juara. Itu kiat-kiat dari kalian pribadi itu seperti apa sih, Kang Mas? Baik, kalau saya sendiri kan karena banyak kegiatan juga bekerja dan juga sebagai pengurus aktif di organisasi, cukup sulit ketika manajemen waktu harus memilah dan memilih bagaimana kegiatan-kegiatan itu sendiri. Ketika waktu seleksi tahap 2 itu sebenarnya tantangan terberat saya.
seminggu full sebelum saya seleksi tahap 2 itu saya ikut pelatihan di PTSP Kota Malang ini. Baru hari Jumat saya pulang. Hari Jumat itu ada event di organisasi. Pulang malam jam 12. Kemudian saya tidur 2 jam, bangun untuk mempersiapkan di seleksi tahap 2 itu. Seperti itu. Cukup luar biasa ya, struggle-nya itu luar biasa banget. Hingga menjadi pemenang gitu ya, Kang Mas Nimas Kota Batu. Luar biasa. Kalau dari Nimas? Oke, kalau untuk aku sendiri ini merupakan pengalaman pertama. Jadi memang banyak sekali tantangan yang aku lalui. Terutama aku kan termasuk umurnya paling kecil di antara finalis lainnya. Jadi merupakan tantangan besar. Perlu banyak belajar dari awal itu. Dan waktu seleksi-seleksi itu jadwalnya bertabrakan dengan jadwal ujian. Jadi memang harus bagi waktu. Bagi waktu luar biasa. Berarti luar biasa persiapannya, terus strugglingnya pada saat menjadi Kang Mas Nimas saat tes hingga pra-karantina itu luar biasa banget ya, hingga menjadi juara kali ini. Kalau boleh tahu prosesnya itu berapa lama sih dari menuju tes hingga grand final? Maret sampai Juli kemarin sekitar 3-4 bulanan. 3-4 bulan ya, berarti persiapan hingga perjalanan dari Kang Mas Nimas Kota Batu ini sangat jauh ya. Oke, luar biasa. Apalagi yang waktu bulan April puasa kan ya, itu kami digembleng full sebulan buat nari sama public speaking setiap hari. Iya. Nari, kalau boleh tahu narinya kalau kasnya Kang Ni itu seperti apa sih? Tari bionoman. Tari bionoman. Apa itu? Definisi dari bionoman? Sionoman dan biodo dan sionoman. Iya, biodo dan sionoman. Apa itu biodo dan sionoman? Kalau di kami itu kan kayak ada gawe ya, sebutannya gawe kalau orang nikah atau mungkin acara-acara tertentu yang ada di desa, pemuda-pemudinya kan membantu. Yang disebut kalau cowoknya atau pemudanya sinoman, kalau ceweknya biodo, seperti itu. Nah, berarti benar-benar filosofis ya, filosofis dari tari bionoman, biodo dan sinoman gitu ya. Luar biasa. Berarti Kota Batu sangat-sangat mengamalkan budaya juga ya. Iya. Oke, luar biasa karena ada perbincangan-perbincangan yang akan kita bincangkan sejauh ini. Tetap di UBTV Aktif dan Kreatif karena ada jeda dulu sejenak. Oke, kembali lagi di program Let's Talk bersama UBTV Aktif dan Kreatif. Saat ini bersama Ilham Saputra dan Kang Mas Nimas Kota Batu. Tadi sudah banyak membahas ya tentang proses seleksi. Lalu aku penasaran dengan proses persiapannya. Kan pasti tadi sudah ada banyak sekali persiapan gitu ya. Sebelum grand final, persiapan dari kalian itu seperti apa sih? Lebih didetailkan lagi. Aku penasaran soalnya. Saya sendiri kan jujur ya, sebetulnya ini saya kurang dalam public speakingnya, jujur itu. Nah, waktu saya pelatihan waktu April itu bersama senior itu saya benar-benar kayak ya Allah struggling banget kan, memperjuangkan agar public speakingnya baik. Setiap hari, setiap malam saya mencoba untuk googling dan juga buat materi sedikit-sedikit buat nanti GF-nya biar baik gitu. Oke, berarti sudah banyak sekali strugglingnya, berjuang ya, strugglingnya luar biasa dari Kang Mas Faris. Kalau dari Nimas Salwa? Kalau dari aku sendiri memang bagi waktu itu sangat susah ya, terutama karena bertabrakan dengan ujian. Kemudian menjadi salah satu yang finalis paling kecil merupakan sebuah tantangan besar. Jadi memang PR banget buat aku buat belajar lebih lagi dari mereka. Belajar public speaking, belajar modeling juga, terus nari, itu memang harus dipersiapkan seperti itu. Oke, ngomong tentang tari ya, berarti basicnya kalian harus bisa tari ya? Atau seperti apa kalau di Kang Mas Nimas ini? Sebenarnya nggak harus basic karena kita emang latihan bareng-bareng gitu. Oke, berarti benar-benar dilatih dari digodok dari awal ya, dari yang 0 sampai menjadi 100 gitu ya. Luar biasa sekali. Kalau boleh tahu grand finalnya itu kapan sih? Tanggal 12 Juli. 12 Juli, berarti masih hangat ya? Iya. Juni 12 Juni. Juni ya, 12 Juni masih hangat banget, masih dekat. Baru beberapa hari ini ya sudah menjadi Kang Mas Nimas Kota Batu dan luar biasa sekali mereka eksis gitu ya menjadi perwakilan Kota Wisata Batu. Kalau mengenai penilaian-penilaian dari Kang Mas Nimas Kota Batu, yang menjadi utamanya itu seperti apa sih dari Kang Mas terlebih dahulu? Baik, kalau bisa tarik kesimpulan dari seleksi tahap 1 itu kan tentang pengetahuan dan juga ilmu kepariwisataan juga. Terus lanjut kedua tentang minat bakat dan juga rekomendasi ide yang ditawarkan untuk dinas pariwisata. Dan yang ketiga
tentunya performance ketika di panggung ketika waktu grand final. Oke, itu seperti apa dari masing-masing, seperti sektor pariwisatanya yang dicari itu yang seperti apa dari pemudanya gitu? Iya, kalau di Kota Batu sekarang kan ada ini aircraftnya, ada 17 subsektor ya, yaitu yang dicari. Sama ini Kota Batu kan memiliki tagline Desa Berdaya, Kota Berjaya. Gitu. Jadi memang desa wisata sangat diunggulkan di sana. Berarti pengetahuan tentang pariwisata, pengetahuan tentang aircraft juga, desa wisata di Batu. Apalagi saat ini Batu benar-benar menggembor-gemborkan pariwisatanya ya. Iya. Luar biasa sekali Kang Mas Dimas ini sudah menjadi ujung tombak dari pemerintah Kota Batu. Oke. Sekarang kalau boleh tahu dari seleksi-seleksi yang ada, seleksi 1, seleksi 2 hingga grand final itu dipilih berapa orang sih dari Nimas Salwa? Dari tahap pertama itu diambil 40 orang. 40 orang. 20 20 pasang ya. Kemudian di tahap 2 diambil 10 pasang. 10 pasang. Jadi digodok ya dalam karantina tersebut. Kalau prosesnya dalam karantina itu ngapain aja, Kang Mas? Karantina yang 1 minggu itu kami diinapkan di Singasari Resort. Jadi waktu itu kami 1 minggu. 3 hari ya? 3 hari diberi materi-materi sama pemateri-pemateri hebat. Ada Mr. Ru juga, ya kan? Iya. Yang Mr. Ro. Iya. Oke, berarti benar-benar dipilih dari orang-orang yang berkualitas ya untuk memberikan materi kepada Kang Mas Dimas Kota Batu ya. Oke, sekarang kalau dari strugglingnya tadi sudah dibahas juga, apakah persaingan dalam Kang Mas Dimas Kota Batu ini sangat ketat atau bagaimana? Kalau sangat ketat sih kita semua ambiskan ya, yang namanya ikut ambisi lomba. Ya, benar-benar. Tentunya kemenangan adalah tujuan akhirnya, tapi kami tidak sampai yang kayak jegal-jegalan atau main belakang gitu. Kita saling support juga teman-teman kalau misalkan ada yang sakit atau ada yang kurang dalam narinya, kita juga saling latih. Oke, kalau dari Mas Salwa ada tambahan nggak? Mungkin selama latihan pasti rasa insecure itu ada ya. Pasti ada, jadi memang sebuah hal yang sulit bagi saya untuk menghilangkan rasa insecure itu sendiri. Tapi saya dengan teman-teman, saya mencoba untuk sharing bagaimana saya bisa berkembang sama seperti mereka, seperti itu. Oke, berarti benar-benar digembleng dengan baik oleh senior, oleh teman-teman dari panitia, juga dari pemateri yang luar biasa, dan teman-teman yang memiliki kesadaran masing-masing ya, saling mengingatkan gitu ya berarti ya. Oke, saat ini sudah dibahas mengenai grand final hingga tes ya, tes hingga grand final. Sekarang pasca grand final, perasaan kalian itu seperti apa sih? Jujur gak nyangka ya, karena memang tidak ada gambaran sama sekali aku akan menang gitu, nggak ada. Jadi emang dari awal itu prinsip aku cuma lakukan yang terbaik, berdoa, usaha, urusan hasil itu terasa sama Allah gitu. Oke, do best for the best result ya. Ada ambisi gitu dari awal. Oke, berarti benar-benar rendah hati, rendah diri, semoga mendapatkan yang terbaik. Kalau dari Kang Mas Faris, malam penobatan sampai 3 hari H+ grand final tuh masih bergetar kaki. Sampai saya hari ketiga itu sampai pijet ya kan. Saking bergetarnya, kenapa? Kaget banget. Karena teman-teman lihat juga banyak yang ambis, banyak yang lebih daripada saya juga sadar ya kan. Ternyata Allah memberikan rezeki ke saya untuk jadi seorang winner. Itu. Oke, luar biasa. Berarti memang Dewan Juri ini tidak salah pilih loh sebenarnya dengan kalian, karena pastinya memiliki nilai tambah dari masing-masing peserta yang mengikuti Kang Mas Dimas Kota Batu. Oke, luar biasa sekali. Sekarang kalau mengenai program kerja dari Kang Mas Dimas ini sejauh ini yang sudah dilakukan tuh apa saja sih? Baik, 44 hari setelah malam penobatan. 44 hari ya? Ya, baru 44 hari ya? 44 hari. Oke. Kami juga sudah mengikuti attending juga. Kemarin Nimas Salwa berangkat ke Banyuwangi. Banyuwangi ya. Kemarin kita juga sempat wawancara oleh mereka terus. Kemudian kita juga dilibatkan dalam pelatihan-pelatihan di kota. Kemudian dilibatkan di seluruh acara Dinas Pariwisata Kota Batu. Waktu Pak Sandiaga Uno ke Kota Batu juga saya sama Nimas Salwa ditugaskan untuk penerima tamu. Berarti luar biasa ya, dikembangkan, dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Batu. Mas-mas ini adalah salah satu ujung tombak sekali lagi ya dalam promosi di Kota Wisata Batu. Sekali lagi luar biasa sekali. Kalau kedepannya ada nggak program kerja yang akan disiapkan oleh Kang Mas Kota Batu? Sejauh ini kami ber-20 tentunya sudah menyiapkan beberapa program kerja baik internal maupun ke dinas, baik regional maupun luar kota. Berharap untuk bisa memberikan manfaat untuk kota sendiri, lebih-lebih dapat masuk ke sektor pemerintahannya.
Oke, ada nggak sih spill dikit aja yang mungkin akan dilakukan oleh Kang Mas Nimas Kota Batu? Kemarin sempat ngobrol kan ya, Nimas Salwa. Ini mau bikin konten buat turun ke desa-desa, biar Kang Mas Nimas itu bersentuhan langsung dengan masyarakat yang ada di desa, entah itu UMKM-nya maupun desa wisatanya. Sekali sesuai dengan moto Kota Batu yaitu Desa Berdaya Kota Berjaya. Jadi memang fokus kita adalah terjun langsung ke desa, mengetahui potensi-potensi apa yang ada di desa. Oke, luar biasa. Karena masih banyak yang kita bahas ya, kita harus jeda dulu sejenak. Terapi UB TV, aktif dan kreatif. Kembali lagi di UB TV aktif dan kreatif bersama saya Ilham Saputra dan Kang Mas Nimas Kota Batu. Sudah membahas banyak sekali ya tadi ya kita tentang persiapannya, lalu juga tentang program kerjanya. Sekarang aku mau tidak membandingkan ya, tapi pengen tahu nih sisi baiknya atau sisi lain dari Kang Mas Nimas Kota Batu dengan duta wisata yang lain. Ada nggak sih? Dari aku sendiri, Kang Mas Nimas merupakan sebuah duta wisata yang ada di Kota Batu, di mana Kota Batu merupakan sebuah kota wisata, tidak hanya buatan, tapi juga ada alam, ada wisata budaya, serta wisata UMKM yang ada di sana. Jadi memang Kota Batu saat ini sedang memfokuskan pariwisatanya di desa, seperti itu. Kalau versi saya, Kota Batu kan dengan visi misinya Desa Berdaya Kota Berjaya, tentunya memiliki nilai lebih di fokus desa wisatanya. Kemudian Kota Batu memiliki cita-cita untuk mengembangkan UMKM-nya, SDM-nya baik di tingkat desa, kecamatan, dan juga kota seperti itu. Oke, berarti perbedaannya sangat pesat ya, apalagi tagline dari Kota Batu ini Desa Berdaya, Kota Berjaya, terus juga Kota Wisata Batu dah, Kota Wisata Batu gitu, benar-benar emang dioptimalkan di Kang Mas Nimas Kota Batunya ini luar biasa. Tadi sudah membahas tentang perbedaan dari duta wisata yang ada di Batu dan ada di mungkin lingkup Jawa Timur ya. Sekarang aku penasaran dengan pengalaman unik selama 44 hari ini persiapan. Lalu bagaimanakah, ada nggak sih pengalaman unik dari Kang Mas terlebih dahulu? Baik, karena masih 40-an hari, intinya masih cukup pendek ya terbilang. Pendek ya. Kalau saya sih pengalamannya lebih ke lucu ya. Waktu seleksi tahap 2. Waktu itu kan saya termasuk finalis yang cukup sulit untuk senyum dan juga tertawa. Mr. Ro juga ini, kembali lagi ke Mr. Ro. Tanya ini, disuruh saya untuk tertawa atau senyum gitu. Saya cuma, mana suaranya? Dalam hati Pak gitu. Oke, berarti emang apa ya, lucu banget ya. Apalagi persiapan-persiapan yang memang kita jarang senyum, tapi dipaksa dan harus ya untuk senyum ya. Banget. Sekarang sudah belajar, bisa senyum loh. Buktinya bisa ya sekarang ya. Oke, berarti luar biasa. Kalau dari Nimas Salwa, pengalamanku sendiri waktu kemarin attending ke Banyuwangi. Jadi itu sebenarnya kita itu mau berangkat pagi banget, jam 7 pagi. Namun karena ada beberapa hal, kita berangkat jam 12. Jam 12 baru berangkat dari Batu. Kemudian kita udah optimis sampai maghrib udah sampai sana gitu. Ternyata jam 5 sore itu masih ada di Situbondo. Jadi dan masih itu jauh ya. banget, jauh banget. Kita udah kayak aduh, cukup gak ya waktunya nyampe gitu. Nyampe nggak ya gitu. Akhirnya kita waktu maghrib berhenti di pom bensin, ambil make up, terus kita make up sambil jalan, sambil di mobil, sambil gelap-gelapan, dan jalannya itu lenggak-lenggok. Dan emang kita agak ngebut, jadi make up sambil mual, sambil campur aduk rasanya. Itu lucu banget ya, ini pengalaman yang luar biasa. Menjabat dalam 40 hari sudah mendapatkan pengalaman-pengalaman yang lucu juga. Terus ada nggak sih pengalaman yang lain gitu? Kayaknya penugasan atau mungkin pada saat grand final gitu, ada nggak sih pengalaman yang lucu? Waktu kemarin sih, deket-deket ini kan kami juga beberapa dari runner up juga ikut ke desa wisata pelatihan. Di waktu itu kita benar-benar terjun ke lapangan buat melihat situasi yang ada di desa wisata gitu. Kalau kemarin itu dibandingnya Kota Batu ke ini Pujon.
Kafe Iya. Sawah. Berarti sudah melakukan berbagai kegiatan ya bersama Dinas Pariwisata Kota Pariwisata. Batu. Oke, luar biasa sekali. Terus sekarang kepada kalian semuanya berdua ini kan yang satu sudah mahasiswa, yang satu masih calon mahasiswa gitu ya. Dan tadi juga sudah membahas tentang kesibukan-kesibukan dan lain sebagainya. Bagaimana sih cara mengatur waktu kalian sebagai mahasiswa? Ada nggak sih caranya, kiat-kiatnya biar bisa optimal dalam Kang Mas Dimas Kota Batu, organisasi, pekerjaan, dan kuliahnya? Seperti apa? Ke prioritas sih kalau saya sih sebetulnya mana yang lebih utama dalam hidup. Kalau kita udah mengemban amanah jadi kayak udah bekerja dan juga mahasiswa atau mungkin sebagai pengurus aktif di beberapa organisasi, apalagi ketambah lagi jadi seorang Kang Mas dan Dimas, Kang Mas tentunya Dimas, harus benar-benar pintar-pintar untuk mengatur waktu dan juga mengolah prioritas kita yang mana seperti Yang itu. mana yang menjadi prioritas dari Iya. kita yang harus kita utamakan pada Iya, saat itu benar ya. banget. Oke, kalau dari Dimas Salwa yang notabene ya sekarang maba, pada saat itu juga mempersiapan untuk SBM dan lain sebagainya. Itu seperti apa? Waktu itu flashback ya, kurang lebih waktu itu seleksi 2 itu bertabrakan dengan jadwal ujian sekolah. Oke. Jadi sampai saya tuh nggak belajar buat ujian untuk Oke. mempersiapkan tes bakat dan open presentasi. Jadi memang waktu Hamin 2 itu aku siapkan untuk tes bakat dan presentasi. Dan paginya baru belajar. Oh, Dia berarti dada banget. dada ya, tapi berbuah hasil luar biasa menjadi Kang Mas dan Dimas Kota Batu. Prioritasnya pada saat itu memang Kang Mas Dimas, tapi tetap harus belajar ya Iya. pada saat itu ya, mengoptimalkan harus belajar untuk ujian sekolah waktu itu. Tapi sekarang juga berbuah hasil ya, Alhamdulillah. menjadi mahasiswa Universitas Brawijaya. Kalau boleh tahu apa tadi jurusannya? Jurusan ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan, luar biasa sekali. Kalau nggak salah nih, host UBTV salah satunya juga ilmu pemerintahan nih. Nanti bisa kenalan dong berarti ya, pastinya. Oke, luar biasa. Sudah membahas juga tentang pengalaman unik. Tadi juga sudah membahas tentang cara mengatur waktu. Kalau suka dan dukanya dari Kang Mas, ada nggak sih menjadi Kang Mas Dimas Kota Batu tuh? Jangan sampai ada duka ya, karena ini kan sebuah kesempatan yang emas, tentunya harus kita maksimalkan untuk mendapatkan sebaik mungkin ilmu. Kalau pengalaman sukanya sih banyak suka ya, ketemu banyak teman, Benar. ketemu juga dengan banyak orang hebat, dan juga kesempatan saya untuk berbenah diri dari yang kemarin mungkin kurang, sekarang harus ditingkatkan lagi. Karena next time mungkin ada kesempatan untuk naik level gitu kan. Oke, for the next level gitu ya, Siap. kayak aespa gitu ya. Oke, luar biasa. Kalau dari ini masalah? Kurang lebih sama dengan Kang Mas Faris, jadi memang sebuah tanggung jawab yang besar menjadi seorang Kang Mas dan Dimas. Dan ini merupakan pengalaman pertama saya, jadi tidak akan saya sia-siakan. Benar. Serta ini merupakan menjadi wadah saya untuk berkembang lebih baik lagi. Oke, luar biasa. Pertanyaan terakhir untuk kalian berdua. Sekarang dari Dimas Salwa terlebih dahulu. Pesan dan kesan untuk mahasiswa di luar sana, khususnya mahasiswa Universitas Brawijaya, dalam semangat untuk mengerai prestasi, baik akademik maupun non-akademik gitu. Silakan. Oke, kalau dari aku, kenali dirimu, kembangkan potensimu, dan jangan mendengarkan omongan dari orang lain. Jangan mendengarkan stigma-stigma negatif dari orang lain, tetap percaya diri dan menumbuhkan mindset yang positif. Oke, kalau dari Kang Mas. Kalau dari aku sih mungkin ini pesan untuk diri saya sendiri dan mungkin untuk teman-teman yang masih berada di dalam fase ini, yang masih berperang dengan keinsecurean dalam diri, tetap semangat dan jangan pernah berhenti untuk melangkah meskipun langkah kalian hanya sejengkal. Waduh, luar biasa. Benar-benar menyentuh hati saya ya ini ya. Kiat-kiat dari Kang Mas Dimas Kota Batu yang luar biasa sekali. Kami ucapkan terima kasih ya kepada Kang Mas Terima Dimas kasih. Kota Batu sudah mau diundang oleh kami. Semoga acara ini bisa membawa kiat-kiat luar biasa untuk Benar. penonton sahabat BTV di rumah, khususnya mahasiswa Universitas Brawijaya. Sekali lagi terima kasih dan saya Ilham Saputra pamit undur diri. Jangan lupa tetap saksikan BTV aktif dan kreatif. Bye.